Dan seminar pertama di sesi kedua ini akan disampaikan oleh Bapak Wahyu T. Setiobudi, Behavior and Marketing Specialist, pengajar PPM School of Management, di mana dalam kesempatan pada kali ini beliau akan membawakan dengan tema Trade Innovation Post Pandemic. Untuk itu langsung saja boleh kita berikan tepuk tangan meriah kepada Bapak Wahyu T. Setiobudi. Kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar? Salam sejahtera Bapak Ibu sekalian ya. Wah, luar biasa ini kita sudah hadir lagi di sesi kedua dari seminar forum diskusi yang luar biasa ini. Dari pagi saya lihat berbinar-binar terus nih Bapak Ibu sekalian ya. Tadi sudah mendapat materi pagi, kemudian ada yang maju untuk apresiasi. Nampaknya, lah ini saya dapat tantangan di sesi setelah makan siang ya. Memang setelah makan siang itu tantangannya begitu. Sesuai riset ini Bapak sekali ya, menurut riset sebelum makan siang 80% orang Indonesia lemes. Karena sebelum makan siang. Setelah makan siang 80% ngantuk. Jadi oleh karena itu kalau kita tepuk tangan dulu yang meriah buat Anda semua supaya tidak ngantuk ya. Oke, supaya tidak ngantuk harus ada gerak sedikit lah ya. Tepuk satu, jelek. Wah, kurang kompak. Konsentrasi. Tepuk satu. Wow, masih ada dikit cekrek gitu ya. Konsentrasi ya. Jadi kita bakar tadi ada daging cabai hijau dan juga ayam itu juga supaya luruh ya hari ini ya. Tepuk satu. Oke, kalau dua itu berarti ke meja. Ya, dua. Wah, kurang keras. Dua. Sopan di sini ya, duanya pelan. Tepuk satu, dua, satu, dua, duanya sekali aja Pak ya. Dua itu maksudnya ke meja, jadi nggak usah dua supaya kompak. Satu, dua, satu, dua, satu, dua, dua, satu, dua. Wih, luar biasa, tepuk tangan yang meriah. Oke Bapak sekalian, hari ini saya diminta untuk menyajikan satu topik yang menarik sekali, judulnya adalah Innovation Post Pandemics. Post Pandemic Innovation. Oleh karena itu di dalam sesi ini, saya mencoba untuk menyampaikan apa yang saya sebut dengan Transformative Innovation as Post Pandemic Strategic Response. Jadi respon kita setelah post pandemic ini mestinya adalah sifatnya transformatif. Sebelum ini saya lihat di ruangan ini, kita semua harus bersyukur Bapak sekalian bahwa kita ini sudah lolos wisuda dari pandemi yang kemarin ya. Ada di sini Bapak sekalian mohon acung tangan yang sekali kena, angkat tangan, sekali. Oh banyak juga ya, 20% ini S1. Ya. Yang 2 kali kena, angkat tangan. 2 kali kena, ada juga ya, 10%, S2. Yang sudah doktor ada enggak? 3 kali kena, ada. Padahal udah pakai masker ya Pak ya, tetap saja kena ya. Ada yang postdoktoral 4 kali lebih. Enggak ada, udah profesor ya. Ya jadi ini Bapak sekalian kita sudah mengalami masa-masa yang luar biasa suram sebelumnya ya. Bayangkan saja seluruh dunia ini lebih dari 600 juta yang terkena Bapak sekalian. Dengan tingkat kematian lebih dari 7 juta orang. Kalau di Indonesia sendiri selama kita pandemi 6,7 juta yang terkena pandemi. Artinya kita sudah pernah mengalami 4 kali pertumbuhan ekonomi negatif. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu sekalian yang sudah ada di sini sudah membuktikan bahwa perahunya itu bisa melewati badai dengan baik. Nah ini luar biasa ya. Jadi ini kita perlu bersyukur Bapak Ibu sekalian bahwa sampai dengan saat ini kita masih bisa mengarungi badai itu dengan baik. Nah kalau kita ingin melakukan refleksi pada apa yang sudah kita jalankan, tema ini perlu kita pertanyakan lagi, apakah sebenarnya kita tuh sudah selesai enggak sih dari post pandemic crisis? Ada 2 hal di sini, ada kita bicara mengenai post pandemic, ada bicara mengenai crisis. Post pandemic artinya pandemi itu tidak akan terjadi lagi. Kita perlu refleksi lagi Bapak sekalian, apakah betul pandemi itu enggak akan terjadi lagi? Menurut penelitian ini sekarang Bapak sekalian ya, kita lihat Indonesian Biosecurity nampaknya itu masih belum terlalu baik. Kita masih mengingat ya, dulu selesai pandemi,
COVID belum selesai, sudah muncul lagi PMK, mulut dan kuku ya untuk binatang ya Bapak sekalian. Artinya ternyata pandemi itu silih berganti saja datangnya. Mungkin sekarang COVID, nanti ada pandemi yang lain lagi. Sehingga kemudian yang namanya post pandemic itu adalah suatu konsep yang sangat relatif. Post pandemic itu sangat relatif. Kenapa? Karena pandemi ini bisa berganti-ganti terus bentuknya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Apalagi kalau kita extend konsepnya pada apa yang kita sebut dengan krisis. Krisis, Bapak Ibu sekalian, itu adalah suatu keadaan yang betul-betul menekan, membahayakan, dan penuh ketidakpastian. Jika itu yang diarah oleh namanya krisis, maka bukan hanya pandemi yang bisa menjadi krisis. Paling tidak ada 3 hal sekarang ini yang sedang mengemuka di dunia ini Bapak sekalian. Yang pertama adalah bicara mengenai krisis yang didorong oleh adanya climate change atau perubahan cuaca, iklim. Kemarin banyak tersebar di WA grup Anda bagaimana Arab yang tadinya itu tandus, kemudian karena banyak hujan tiba-tiba hijau dalam beberapa bulan aja. Memang banyak kemudian yang di situ tanda-tanda akhir zaman, ada juga yang begitu. Tapi kita mengatakan bahwa ini ada anomali nih yang muncul, yang disebabkan oleh sesuatu yang sifatnya itu evolusi dan ini sangat besar. Artinya climate crisis itu sudah berada di depan mata kita. Climate crisis itu ujung-ujungnya apa? Kekurangan sumber daya, kemudian akan ada penyakit juga. Karena beberapa waktu lalu ada penelitian meneliti glacier yang mencair. Setelah diteliti ternyata banyak sekali kuman-kuman yang sudah hibernate selama jutaan tahun, ribuan tahun. Ya. Kenapa? Karena terjebak di dalam es itu. Nah dengan adanya suhu yang memanas, kemudian dia mengalir, dia aktif kembali. Nah sekarang ini bisa menjadi bibit-bibit pandemi di masa depan. Artinya Bapak sekalian, climate crisis itu real di depan mata dan sudah kita hadapi dan nampaknya tidak akan bisa pergi secepat pandemi COVID-19. Oke, krisis nomor 2. Krisis nomor 3 adalah yang sering kita sebut dengan konflik, C yang ketiga. Jadi COVID, climate change, konflik. Konflik ini sekarang muncul di mana-mana karena panas, orang pun bawaannya panasan ya, Bapak sekalian ya. Kalau di jalan kita lihat senggol dikit marah. Ya. Kalau kita lihat sekarang antara negara ketemu negara nggak cocok sedikit udah saling rudal diarahkan ke sana gitu ya. Kemarin Soviet tiba-tiba kapal selamnya hilang, panik semuanya. Kenapa? Kapal selam itu ada nuklirnya. Yuk bisa hilang. Hilang itu artinya dia pergi kemana nggak tahu gitu ya. Ini secara geostrategi berbahaya ini. Nah jadi konflik itu nanti juga akan salah satu menjadi krisis. Seperti resesi yang sekarang kita hadapi, bukan isu resesi global yang sudah kita hadapi sekarang ini dan akan berdampak juga pada Indonesia disebabkan karena konflik di antara 2 negara. Artinya apa? Krisis yang kita hadapi bisa pandemic crisis, bisa climate change crisis, bisa juga konflik krisisnya. Nah Bapak sekalian, kalaupun tidak kena 3 itu, kita masih bisa terkena internal konflik yang bisa mengarah pada krisis, organizational crisis. Krisis yang muncul karena organisasi. Seperti kita ketahui bersama ya, organisasi itu selalu ada naik dan turunnya. Pada waktu rintisan, pada waktu dia peak, kemudian pada waktu dia sudah sangat terorganisir akan muncul namanya red tape crisis, birokrasi. Semakin ketat birokrasi akan lead menuntun kita pada krisis berikutnya, yaitu krisis birokrasi. Jadi krisis itu akan selalu ada, entah karena pandemik, entah karena climate, entah karena internal organisasi, semua akan ada. Oleh karena itu Bapak sekalian, kita tidak mungkin bisa terlepas dari ancaman krisis. Yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan imunitas organisasi terhadap krisis. Ya, seperti Bapak sekalian kalau tadi sampaikan isu resesi nanti akan terkena atau tidak? Jawabannya isu resesi mungkin terkena, mungkin tidak ke Indonesia, tapi jangan sampai kita itu terkena resesi batin. Krisis resesinya belum datang, kitanya sudah takut. Sampai ketakutan yang sangat besar itu membuat kita kehilangan kreativitas untuk beradaptasi. Nah ini permasalahan yang penting, bagaimana jangan sampai kita kehilangan kemampuan kita untuk beradaptasi. Nah, Bapak-Ibu sekalian, tadi sudah kita sampaikan beberapa jenis yang mungkin akan menyebabkan krisis di Indonesia atau di perusahaan kita. Salah satu yang juga mengemuka, tadi sudah disempatkan oleh Pak Bimalaga juga, adalah ini. Ini juga salah satu yang sekarang kita harus lihat dengan sangat jeli. Ketika AI
artificial intelligence dan digital technology has advancing beyond imagination. Banyak sekali Bapak sekalian teknologi yang dulu itu hanya kita bayangin, sekarang itu sudah terwujud dengan jelas. Dunia digemparkan dengan ChatGPT. Sudah mulai main nggak Bapak sekalian ya? Kalau dilihat ini beberapa mainnya dulu cuma Siri saja. SimSimi ya. SimSimi adalah chatbot yang bisa kita gunakan untuk ngobrol gitu ya. Dunia kemudian beberapa waktu terakhir ini dikejutkan dengan aplikasi ChatGPT yang mendapatkan 1 million user hanya dalam waktu 1 bulan. ChatGPT itu adalah AI generated content yang bisa kita query, kita minta dengan permintaan seperti orang biasa dan itu bisa membalikkan seperti biasa. Misalkan gini, coba bantu dong tolong bikinkan puisi. Dia bisa bikin puisi tuh Pak. AI itu bisa membuat puisi. Dulu orang tidak pernah terbayang bahwa artificial intelligence akan bisa bergerak untuk hal-hal yang sifatnya creation. Biasanya kan hanya untuk ngamatin query data gitu ya, deskripsi gitu. Tapi creation itu kerjaan manusia. Menciptakan itu adalah kerjaan manusia. Mana mungkin komputer itu bisa mencipta. Tapi kalau Anda lari ke YouTube, banyak sekali sekarang itu musik-musik yang juga diciptakan oleh AI. Bapak-Ibu sekalian, kita mengenal ada satu humanoid itu robot manusia. Jadi robot dibikin mukanya mirip manusia gitu. Namanya Sophia. Kalau kita coba tanya, Sophia itu adalah robot yang dilatih AI-nya untuk mengamati namanya micro expression. Ekspresi kita ditangkap sehingga dia bisa mencoba untuk mencerna kira-kira suasana hati kita gimana. Nah si Sophia ini dilatih untuk ngobrol sama kita. Saking bagusnya Sophia ini, sampai pada tahun 2019 itu dia diberikan kewarganegaraan. Jadi satu-satunya robot yang memiliki kewarganegaraan itu namanya Sophia. Sophia itu sekarang diberikan kewarganegaraan oleh Uni Emirat Arab ya tahun 2019. Artinya advancing sudah sedemikian rupa. Kalau Anda ngobrol dengan Sophia, ditutupin kain, Anda nggak tahu bahwa yang ada ajak ngobrol itu robot. Saking halusnya pembicaraan yang oleh Sophia itu. Luar biasa ya, jadi AI ini Bapak sekalian sudah advancing beyond our imagination. Ini menjadi tekanan bahwa kemampuan digitalisasi itu akan semakin hari semakin masuk ke bisnis kita. Dengan demikian Bapak sekalian, transformasi itu tidak boleh dihindari. Oke, jadi jawabannya, jadi saya simpulkan tadi ada beberapa hal. Yang pertama, kita tidak akan pernah lepas dari krisis. Ancaman krisis itu selalu akan ada. Ya, bagaimana kita membuat diri kita itu imun, bisa bergerak cepat, beradaptasi, itu yang the most important thing. Oleh karena itu Bapak sekalian, kita perlu mentransformasikan organisasi. Dari dulu yang sifatnya organisasi majal, menjadi organisasi yang sifatnya cepat bergerak. Organisasi yang dulu tidak adaptif, statik, menjadi organisasi yang dinamik, yang terus bisa bergerak. Oleh karena itu, inilah yang saya sebut dengan transformative innovation. Respon perusahaan, Bapak sekalian, terhadap lingkungan eksternal itu bisa macam-macam. Yang pertama, apa yang saya sebut dengan respon yang sifatnya itu reaktif. Begitu kita lihat ada perubahan eksternal, kita berubah. Berubahnya itu serta-merta, ikut-ikutan. Perubahan yang reaktif itu biasanya hasilnya sporadik. Nggak akan bisa kita prediksi, bisa bagus, bisa enggak. Kalau tiba-tiba gagal, tiba-tiba mati. Ada respon yang sifatnya itu responsif. Responsif artinya apa? Respon yang dilatih berulang-ulang supaya bisa excel. Seperti contohnya nih Bapak sekalian ya, kalau misalkan pemadam kebakaran, itu kalau ada wing gitu, dia dilatih untuk begitu dengar sirine sampai dia sudah ready di mobil itu 3 menit. Maka semua sistemnya diatur, bagaimana bajunya itu gampang dipakai, bagaimana dari lantai 3 dia turun langsung lewat perosotan gitu kan supaya cepat. Itu namanya responsif. Ada yang sifatnya itu transformatif. Transformatif artinya apa? Perubahan yang mendasar, yang fundamental. Seperti ibarat ulat menjadi kupu-kupu. Ya, ulat itu kalau dilihat makan terus, makanannya beda dengan makanan kupu-kupu. Dia punya kaki, kakinya beda dengan kaki kupu-kupu. Dia punya badan, badannya beda dengan badan kupu-kupu. Perubahan yang holistik. Nah, tidak mungkin Bapak sekalian kita itu bisa mengantisipasi krisis itu kalau organisasi kita itu tidak berubah secara fundamental. Nah, inilah tren post-pandemic innovation.
Post-pandemic innovation adalah inovasi yang mentransformasikan fundamental organisasi menjadi lebih fit bagi lingkungan yang krisis itu. Nah, nanti kita akan cek bagaimana yang cocok dengan lingkungan krisis itu. Saya menawarkan satu framework Bapak Sekalian. Nah, ini saya rangkum dari berbagai macam sumber, khusus saya buat ya untuk memenuhi undangan Infobrand. Jadi Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kita coba untuk menggambarkan bagaimana inovasi itu yang paling penting. Ini coba dilihat ini seperti ya Bapak sekalian, ini ibarat kata, sorry. Ya, ini adalah mana sih lasernya? Lasernya yang mana ya? Ya udahlah. Ya, kita lihat inilah ya. Buletan ini adalah sebenarnya anggapnya batu ya. Yang panah itu adalah aliran air. Batu dan aliran air itu mendorong batu. Jadi mendorong batu supaya dia bisa bergerak. Bayangkan seperti itu Bapak sekalian ya. Jadi Bapak sekalian, ujung-ujungnya dari apa yang kita sebut dengan respon perusahaan terhadap krisis adalah kita bisa membangun namanya dynamic business model. Bisnis model yang bisa mengantisipasi perubahan terus-menerus. Yang tidak lembam. Dia bergerak mengikuti apa yang dilakukan oleh perkembangan zaman. Anda bisa bayangkan ya Bapak sekalian bagaimana stasiun-stasiun TV itu bersaing ketat dengan konten-konten creators. Kalau stasiun TV harus punya kamera 4-5, begitu mau bikin program itu harus rombongan jalannya itu. Kameranya ada 5-6, belum pakai genset, talentnya juga bayarnya mahal. Begitu tayang bayar nanti airtime, nanti harus kena KPI dan sebagainya. Kalau konten kreator, wah cuma modal handphone satu, terus kamu nanya, bertanya-tanya. Itu aja udah langsung se-Indonesia nonton loh. Apalagi sekarang Fajar Set Boy. Ya baru. Dan semua itu ternyata Bapak sekalian itu ada marketnya. Kalau Anda coba sekarang, Bapak sekalian sekarang cari handphone publish. Pasti ada yang nonton dan itu banyak jumlahnya. Saya kemarin ke YouTube melihat ada tutorial tidak melakukan apa-apa. Itu aja 1.000 yang nonton. Terus kemarin saya lihat lagi ada tutorial membedakan ayam dan kucing, ada, ya. Dan komennya tuh banyak, wah sungguh sangat inspiratif. Sekarang saya bisa membedakan ayam dan kucing, ada itu. Jadi apapun konten Anda publish itu pasti akan ada audiensnya. Nah ini Bapak sekalian yang tadi saya sempat mengatakan bahwa transformasi ini nanti akan membuat bisnis model itu menjadi terancam. Oleh karena itu bagi kita perlu mencoba untuk membuat ini, namanya dynamic business model. Nah, kapan dynamic business model itu bisa dilakukan? Kalau Anda punya 2 pendorong utama atau 2 supportive system. Yang pertama adalah innovation culture, budaya berinovasi. Sedapat mungkin para insan perusahaan itu memiliki keinginan untuk berinovasi. Core dari inovasi itu sebenarnya apa? Core dari inovasi sebenarnya curiosity sama sense of problems. Kalau tadi teman-teman dari kawat kabel ya, itu di mana-mana kita lihat ada kabel listrik gitu kan. Tapi banyak orang yang tidak merasa problems melihat kabel berseliweran gitu kan. Sebelum setrum, gitu kan. Punya meja kerja kabel di mana-mana, begitu ke setrum baru sadar itu problems. Tapi sebelumnya tidak sadar. Karyawan kita di perusahaan itu sense of problems-nya tinggi atau tidak. Kalau sense of problem-nya kagak ada, namanya indifferent, ngelihat problems itu kok kayaknya bukan problems. Itu ciri-ciri inovasinya pasti rendah. Tapi orang yang merasa problems-nya tinggi, dia akan mencari solusi. Kan kira-kira ya. Ini salah satu konsep dari budaya innovation culture. Nah itu harus dipupuk Bapak sekalian. Mulai dari mana? Sejak karyawan masuk sudah diseleksi. Inovasi harus menjadi seleksi masuk. Kemudian nanti mau naik tingkat, naik level, assessment jabatan, suruh bikin inovasi dulu. Nanti setiap tahun ada lomba inovasi. Nah ini harus dibudayakan di perusahaan sehingga kemudian inovasi itu menjadi concern bersama. Ini namanya innovation culture. Yang kedua Bapak sekalian, innovation juga tidak akan blooming kalau dia tidak punya pengelolaan. Maka kita perlu melakukan namanya innovation management. Perlu dikelola mulai dari menjaring ide, kemudian ide itu kita saring, kemudian setelah kita saring kita bikin portofolio. Ide apa saja yang ada. Ide itu Bapak sekalian itu bisa muncul di mana saja.
Tapi begitu dia muncul, jangan jadi milik individu, tapi jadikan milik organisasi. Ini konsep dari manajemen inovasi. Jangan orang rewardnya dari mempunyai ide adalah disuruh ngerjain. Wah, idemu bagus, udah kerjain aja sekalian. Nah itu. Terus nanti kalau dia nggak bisa ngerjain, alah kamu bisanya ide doang. Habis itu besoknya nggak ada yang punya ide. Karena reward dari orang yang punya ide suruh ngerjain. Nah, jadi ide-ide yang muncul itu harusnya kita saring, jadikan itu project buat organisasi. Nah, ini kemudian dia akan bisa blooming, innovation management. Nah, Bapak sekalian, sebelum kita, sekarang faktor pendorongnya apa? Faktor pendorong yang pertama adalah kita sebut dengan collaborative network. Collaborative network ini adalah paradigma baru di dalam bisnis, Bapak sekalian ya. Dulu kita punya konsep yang kita selalu pakai namanya Five Forces Porter. Ya, kalau Anda bicara industrial base, itu cara menganalisis industri caranya dengan Five Forces. Five Forces itu paradigma Porter dibikin 1979. Sampai sekarang masih dipakai di tesis S2, MBA dan sebagainya. Bayangkan 79 sampai sekarang itu jaraknya udah jauh banget, Bapak sekalian ya. Paradigmanya sudah berubah. Paradigma yang pertama yang paling penting adalah konsep competitive advantage. Kita selalu bicara bagaimana kita membangun kompetitif. Padahal sekarang ini sudah bergerak, bukan hanya competitive advantage. Karena competitive advantage basisnya industrial base. Industri artinya kelompok usaha sejenis. Sekarang Bapak Ibu sekalian, yang namanya usaha itu industri itu batasnya cair. Gojek misalkan, Gojek itu industrinya apa? Transportasi, dia berarti saingan sama Bluebird, sama segala macam. Kalau dia industrinya dia punya logistik, dia juga punya finance, dia juga masuk ke GoMed, medical, medicine. Dia juga masuk GoPlay, ada streaming, nonton film, berarti saingannya Netflix. Jadi industrinya udah nggak jelas. Dengan konsep yang nggak jelas berarti konsep industrial base tidak lagi cocok. Makanya tadi Prof. Roy Sembel pada waktu pagi tadi bicara mengenai ecosystemic perspective. Kita nggak bisa melihat diri kita itu sebagai kompetisi yang tertutup, tapi kita berada pada ekosistem yang luas. Kita adalah anggota dari ekosistem. Makanya konsepnya adalah kolaboratif. Jadi kalau dulu kita punya konsep namanya comparative advantage, lahirnya sudah punya begitu. Ini sekarang bergeser jadi competitive advantage, harus diusahakan. Sekarang sudah bergeser lagi, namanya collaborative advantage. Anda ketemu orang harus jadi sesuatu. Jadi luaskan network, luaskan jejaring, jadikan hal-hal sesuatu opportunity dari tempat lain. Kita sebut dengan collaborative network. Nah, pendorong kedua adalah digital. Digital ini tidak bisa dinafikan. Konsep digitalisasi sekarang menjadi backbone. Dulu Bapak sekalian waktu saya masih SMA, sekedar kita tahu bahwa kecengan kita itu punya cowok atau tidak itu susah loh. Saya nggak tahu nih, beberapa masih ngalamin di zaman saya ya, yang kalau mau ke mall janjiannya itu via nanti di sini jam sekian, gitu kan. Nah, sekarang udah nggak ada. Dulu itu kalau sekarang Anda mau stalking kecengan itu macam-macam, bisa lewat Facebook, Instagram, Twitter. Kalau nggak bisa sekarang kemarin ada mahasiswa bilang, Pak kalau saya lewat PD Dikti Pak. Oh ya PD Dikti ada juga. Tahu PD Dikti ya, pangkalan data universitas. Itu katanya bisa nyari paper-paper. Lah ngapain stalking gebetan nyari papernya. Ada lagi, oh saya bisa Pak lewat ini, keputusan Mahkamah Agung, ada juga itu. Pernah kena kasus atau tidak gitu ya. Ternyata sumbernya sekarang banyak, bisa melalui berbagai macam hal. Ini yang kita sebut dengan digitally empower. Kita perlu mengempower proses bisnis kita melalui digital. Relationship yang tadinya biasa-biasa, masukkan database. Oh channel yang tadinya melalui channel normal, bikin digital marketing. Oh saya punya partner-partner digital, bagaimana cara supaya saya agency, customer sekarang kita jadikan agency, mereka juga jualan buat kita. Dan seterusnya, banyak sekali opportunity yang akan kita bisa buat. Berikutnya Bapak sekalian adalah advanced analytics, analitik yang sekarang sifatnya advance. Data-data itu adalah harta yang paling berharga, bukan hanya keluarga, sesuai keluarga Cemara ya, harta yang paling berharga itu ternyata juga data. Data is the new gold. Tapi berapa banyak perusahaan yang punya banyak data, tapi tidak bisa mengelola data itu untuk menjadi value, nilai tambah buat perusahaan. Alat analitik sekarang itu tersebar dan bisa dilakukan dengan mudah Bapak sekalian ya. Sudah ada ahlinya lah di data scientist gitu. Anda bisa bikin namanya social network analysis untuk melihat cluster customer seperti apa yang menentukan retensi
pelanggan dan seterusnya. Itu bisa digabung dengan data bermacam-macam. Nah ini kita sebut dengan data atau digitally advanced analytics. Dan yang terakhir ini juga adalah namanya agile management. Konsep agile, Bapak sekalian, itu diadopsi dari bidang IT development. Sebelum tahun 2000-an, teman-teman di IT itu kalau bikin program, itu biasanya berbasis request. Setelah ada request, kemudian dia bikin spek. Oke, speknya gitu, oke saya bikin ya, udah dia pergi aja. Nanti berapa? 3 bulan. Baru 3 bulan berikutnya baru datang. Setelah dipresentasikan, oh enggak gini maksud saya. Oh enggak bisa, kan sesuai spek. Gitu kan. Nah jadi programnya itu pokoknya sesuai order. Jadi kayak bikin kursi meja gitu. Kalau udah jalan enggak bisa dirubah. Nah kemudian setelah tahun 2001 muncullah namanya Agile Manifesto. 2001 mengatakan bahwa program itu yang penting adalah progression. Jadi pada waktu saya minta program, jika asumsinya berubah, programnya juga harus berubah. Jadi jangan nunggu di awal. Nah, kemudian muncullah agile development yang namanya program IT. Itu enggak sekali jalan terus selesai, tapi terus-menerus diupdate. Nah, sama seperti itu. Nah, kemudian pada akhir-akhir ini yang namanya konsep agile itu diadaptasi untuk masuk ke bidang manajemen lain. Contoh yang paling dekat marketing. Marketing, konsep agile marketing maksudnya gimana? Saya kalau mencari tahu misalkan iklan yang paling bagus seperti apa, di mana tempatnya, bentuknya kayak gimana. Oh cari gimana? Riset dulu. Oh ya riset dulu. Riset jadinya kapan? 3 bulan lagi. Nah 3 bulan lagi udah lewat 3 bulan saya nggak bisa iklan. Makanya caranya gimana? Jalankan sambil saya learning. Jadi risetnya itu dilakukan sambil program itu kita jalankan. Jadi fast experimentation, fast learning. Makanya kita bisa menjadi perusahaan yang lebih agile. Nah penerapan agile management ini akan memungkinkan kita untuk berubah, bertransformasi menjadi organisasi yang lebih cocok bagi lingkungan ke depan. Ingat, pada masa depan bukan lagi the big eat the small, tapi the fast eat the slow. Kalau Anda lambat, walaupun badannya gede akan digerogoti sampai nanti kemudian gak akan bisa kembali lagi. Anda masih ingat lah ya, bagaimana Nokia sebesar gitu, perusahaan yang menguasai dominan di market Indonesia, 62% market share, tiba-tiba sekarang habis. Kenapa? Karena tidak bisa berevolusi sesuai dengan perkembangan zaman. Nah ujung-ujungnya adalah bagaimana kita menghasilkan customer experience dan sustainability di jangka panjang bagi perusahaan. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan dalam momen yang prestisius ini Bapak sekalian. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah buat Anda semua. Tapi sebenarnya saya mau tanya jawab cuma waktunya sudah tidak memungkinkan lagi. Sebelum saya tutup, saya akan berikan satu quotes terakhir. Slide berikutnya. Saya sendiri yang mencet, saya lupa. Oke. Kata dari Peter Drucker, the greatest danger in times of turbulence is not the turbulence itself. Bukan masalah krisisnya. But it is to act with yesterday logic. Kalau Anda masih mau seperti yang lalu, itulah masalah sebenarnya. New normal itu artinya new, bukan normal. Because normality is an illusion. Kita tidak akan pernah mungkin kembali seperti keadaan sebelum pandemi. Ya. Jadi saya rasa ini penting buat kita sekalian untuk bisa mengadaptasi cara pandang yang baru. Sukses selalu buat Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak untuk tetap berada di atas panggung. Terima kasih banyak. Dan selanjutnya kembali kami turut mengundang kepada Ibu Susi untuk berkenan dapat memberikan plakat kepada Bapak Wahyu T. Setiobudi. Kami persilakan Ibu. Kami persilakan. Mungkin boleh berfoto, baik. Berfoto terlebih dahulu ya, Bapak dan juga Ibu boleh untuk ikut tersenyum bersama nih ya. Saya akan mulai dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak. Kami persilakan kepada Ibu Susi untuk dapat diberikan kepada Bapak Wahyu T. Setiobudi, Behavior and Marketing Specialist, pengajar PPM School of Management, di mana tadi sangat menarik sekali Bapak dan juga Ibu dengan topik Trend Innovation Post Pandemic, dan juga semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat memberikan ilmu yang bermanfaat terutama dalam melakukan inovasi. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah Bapak dan juga Ibu.
Boleh. Atau mungkin sebelum kita mengakhiri dalam sesi Pak Wahyu, sekiranya mungkin ada yang ingin bertanya terkait tadi yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wahyu? Ada yang ingin bertanya, kira-kira kami persilakan, kami juga akan berikan kesempatan bagi masing-masing narasumber apabila nantinya ingin membuka sesi Q&A kepada seluruh peserta. Ada yang ingin bertanya? Walaupun terakhir-terakhir sudah dapat pelakat baru ada pertanyaan ya Pak. Baik, silakan. Sekiranya mungkin boleh diberikan lagi mikrofonnya, kami persilakan. Ada? Mohon izin Bapak Ibu. Rupanya sudah cukup jelas Pak Wahyu. Terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah Bapak dan juga Ibu. Baik, kembali nanti kami informasikan kepada seluruh narasumber yang akan mengisi seminar baik sesi kedua ataupun sesi ketiga pada sore hari nanti. Kami persilahkan apabila setelah presentasi akan dibuka untuk sesi Q&A kepada seluruh peserta.